Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah, muftahirun ilaihi fi a'dhamil hajat, ya, wa asadid daruratih. Masya Allah, ya. Dan lebih membutuhkan a'dhamul hajat, itu hajat terbesar. Masya Allah. Hajat terbesar itu apa? Wa asadud darurah, dan kebutuhan yang sangat, ya, sangat dibutuhkan. Wahya iftiqori ila ibadatihi wahda. Piye ngono carane ngelola itu? Apa itu? Merasa butuh apa? Untuk mentauhidkan dalam ibadah semata-mata kepada Allah. Jadi bahkan untuk berlaku tauhid itu, Bapak Ibu, ternyata itu dikatakan a'dhamul hajat. Jadi hajat terbesar dan urusan paling darurat adalah apa? Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Kebutuhan kita untuk mentauhidkan Allah. Kenapa demikian? Ya kalau dijawab banyak, karena selama ini kita kurang mentauhidkan. Jadi kalau itu yang menjadi akarnya, lalu banyak masalah, maka apa yang sebetulnya yang harus kita perbaiki? Apa? Lebih lagi memohon kepada Allah agar kita apa? Betul-betul menyempurnakan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Masya Allah, saya menyatakan muftahirun ilaihi fi a'dhamil hajat. Ingat Bapak ya, hajat terbesar seorang hamba apa? Adalah mentauhidkan Allah. Urusan yang paling daruri, yang paling penting, darurat untuk segera dipenuhi adalah mentauhidkan Allah dalam beribadah. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Jawabannya butuh waktu toh. Ada kesirikan. Kukut itu. Ya habis. Tidak ada nilai kebaikan sama sekali. Sehingga dalam hidup itu apa yang paling penting agar ibadah kita diterima? Tauhid. Bapak Ibu, tauhid. Dan ahli tauhid itu di dalam hadis arba'in yang terakhir apa? Menjadi sebab satu-satunya kalau dia mendatangi Allah, dosanya banyak akan diampuni. Butuh apa sekarang? Bukan butuh duit, bukan butuh selamat, bukan butuh sehat. Yang terbesar adalah kebutuhan kita mentauhidkan Allah. Bahkan itu kita butuhkan sampai kita berjumpa meninggal husnul khotimah. Bapak Ibu, kita koreksi otak kita, kita koreksi hati kita. Selama ini perasaan, emosi, jiwa kita dan cara berpikir lintasan-lintasan itu apakah mentauhidkan Allah atau tidak. Dan itu ada di tangan Allah, bukan di tangan seorang hamba. Karena itu kita dinyatakan apa? Merasa sangat butuh, atau kalimatnya kita apa? Fakir. Berarti kita tidak punya itu. Itu ada di tangan siapa? Jadi tauhid, seorang hamba bisa terbebas dari syirik lalu mentauhidkan Allah, itu di tangan siapa? Tangan Allah. Lu ada orang dikasih tauhid tapi nggak ngerti rasa, nggak ngerti harga tauhid, dicabut sama Allah. Apa yang dianggap besar selain tauhid itu jadi ujian bagi dirinya. Masih ingat enggak hadis kemarin? Masih ingat? Apa itu? An-naman apa? Ahabba siwahu apa? Udibabi. Kaidahnya kan sudah kita sampaikan, bahwa segala sesuatu yang lebih dicintai selain Allah akan jadi siksaan. Loh, kok kita tidak lebih mencintai Allah? Dan mencintai Allah itu kan berarti mencintai tauhid, mengagungkan Allah dengan mentauhidkan
Kok jenengan tidak begitu? Mesti yang jenengan sentuh apapun problemnya itu menjadi ujian, menjadi musibah. Paham ini Bapak Ibu? Saya anjurkan, karena ini banyak hal baru, diulang-ulang ilmu ini. Supaya dapat tambahan. Mungkin sekarang ini kita separuh, diulang lagi. Karena ada hal yang penting di situ, hal baru. Misalkan tadi ini, kalau selama ini kita dikasih tauhid, teruskan paragrafnya. Ayo, minum kopi dulu. Lu masih gak nyambung. Lalu, teruskan. Kita mengangkat hal lain selain tauhid yang dianggap lebih besar, teruskan. Loh, saya gak bisa terus naik paragraf wis ngono. Makanya diulang, minum kopi. Minum apa dulu? Maka itu akan jadi siksaan. Dah, masih nantang sama Allah. Ayo, jajal teruskan. Aku nggak tanggung jawab. Sudah tak kasih ilmunya. Apa itu? Ada hal besar selain Allah yang kemudian itu dianggap sebagai masalah yang dianggap apa? Ada sesuatu selain Allah yang dianggap apa? Besar. Padahal itu urusan kecil. Ini kan sudah kita sampaikan dalam kajian apa? Wala dzikrullahi akbar. Bahwa mengingat Allah itu perkara yang paling besar. Konsekuensinya apa? Urusan selain Allah itu Lah kalau urusan selain Allah kecil kok diangkat jadi besar, pasti di situ ada kesalahan akidah. Paham? Paham ini? Nah, supaya kita tidak dihukum terus, tobati, tunduk.